Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, saat ini kita jumpa di perairan Sungai Musi. Di belakang kita ada jembatan Ampera. Ya, sebuah jembatan yang penuh sejarah. Di mana jembatan ini ya sekarang rame, di sana sini banyak pengunjung sebagai wisata Sungai Musi ya. Perahu dan kapal tongkang muatan batubara berlalu lalang hingga menjadi sebuah pemandangan yang nambah asik. Saudaraku, jembatan Ampera di Palembang ini memiliki sebuah sejarah di mana pada tahun 1962 dibangun di awal oleh arsitek ya. Nah, kapal lewat tuh asik kan? Nah, kapal lewat di Sungai Musi. Jangan sampai telat sholatnya, nantinya hatinya kena erosi. Meninggalkan sholat nanti kita merasakan hatinya tak terisi. Begitulah ya kapal lewat. Saudaraku, arsitek Jepang membangun dari tahun 1962 jembatan Ampera. 3 tahun kemudian selesailah 1965. Saudaraku, Ampera singkatan dari amanat penderitaan rakyat. Nah, rupanya dari tahun 62 bangsa kita, rakyat kita menderita. Nah, siapa yang diberi amanat untuk dapat menyelesaikan penderitaan rakyat? Nah, tentunya amanat itu ada ya diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, agar rakyatnya sejahtera, adanya suatu keadilan yang merata ya, sehingga nampak jelas gambaran bagaimana bangsa kita dalam membangun negara ini. Ya, amanatnya salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, demikian juga bagaimana melindungi rakyat. Itulah tugas para pemimpin kita, pemimpin negara, untuk bagaimana melaksanakan amanat ini sebaik-baiknya agar rakyat jangan sampai menderita. Emang kita sudah merdeka dari tahun 45. Tahun 62 sebuah gambaran ya, kehidupan bangsa kita yang menderita akibat saat itu ada ya segerombolan atau orang-orang penganut paham komunis yang berupaya bagaimana memiskinkan rakyat Indonesia, ya memiskinkan bangsa kita. Nah, oleh karena itu saudaraku ya, amanat penderitaan rakyat ya, supaya rakyat itu tidak menderita, rakyat itu sejahtera. Dari kurun waktu 65 sampai pada kemudian tahun 80-an, tahun 98 adanya satu gerakan reformasi, kemudian diisi reformasi, tapi juga belum jelas apa hasilnya yang dirasakan oleh negeri. Ternyata demikianlah adanya. Masih terasa penderitaan masyarakat yang masih belum sejahtera mencapai ya bahagia dunia, mendapatkan kesejahteraan, sehingga apa? Sehingga ya mendapatkan pekerjaan sulit, berupaya bagaimana agar hidup sejahtera, sebuah harapan. Nah, disinilah saudaraku bagaimana kita ini ya agar betul-betul rakyat itu bahagia. Dari bahasa penderitaan bagaimana kita akhiri ya, di zaman sekarang ini yang sulit kerja. Banyak sarjana kita, anak-anak kita lulus kuliah sulit mencari kerja. Yang sudah kerja juga di PHK.
Ya ekonomi juga sulit ya. Karena apa? Entah gimana. Harusnya kalau rakyat sedang serba kesulitan, negara juga mungkin juga memikirkan bagaimana bayar hutang. Wah, akhirnya pajak dinaikkan. Waduh, ini mungkin bagi rakyat ya, kenaikan pajak itu mungkin menjadi sebuah problem. Ya, dia harus bagaimana mendapatkan bahan baku ya yang dikeluarkan oleh para pabrik-pabrik, industri dan sebagainya. Akhirnya naik ya. Harganya jadi naik. Sudah harganya naik, dikenakan biaya pajak. Ya, jual beli kena pajak dan seterusnya. Akhirnya ya, bagaimana akan mendapatkan satu kesejahteraan ya ketika situasi ekonomi yang masih juga belum dirasakan ada perbaikan. Ya mungkin ada ya perbaikan-perbaikan di sebagian orang, tapi mayoritas sebuah harapan bagaimana ya bangsa kita ke depan mendapatkan kesejahteraan yang merata. Inilah tugas daripada para pemimpin yang diberi amanat merasakan penderitaan rakyat. Ya, jangan sampai rakyat ya, merasakan para pemimpin kita biasa-biasa saja. Rakyat sulit ya memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan, sementara para pemimpin kita enak-enakan meningkat pendapatannya. Nah, disinilah saudaraku ya, mari kita bercermin apa yang harus dilakukan. Nah, berbarengan dengan bulan Juni ini, satu bulan yang istimewa. 1 Juni hari ya diperkenalkannya istilah Pancasila oleh Bung Karno sebagai Hari Pancasila, yang waktu itu memang sila-silanya belum dipastikan ya bunyi dan susunan urutan silanya. Baru setelah tanggal 22 Juni resmilah Piagam Jakarta, konstitusi kita resmi. Nah, pada tanggal 22 Juni, bulan Juni juga ini, dan Pancasila di dalamnya ada, tapi masih belum diyakini kesempurnaannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah merdeka, kita baru merdeka 17 Agustus, baru merdeka, tapi belum berdiri negara kita, karena negara kita belum punya konstitusi, negara kita belum punya dasar negara. Nah, baru besoknya 18 Agustus 1945 barulah berdiri negara kita secara syah resmi, karena konstitusi kita sudah ada UUD 45, dasar negara kita sudah ada Pancasila, di mana sila yang tadinya sila 1 dalam Piagam Jakarta ya dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada tanggal 18 Agustus direvisi, diperbaiki, sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 7 kata dihapuskan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, direvisi, diganti menjadi sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disinilah saudaraku telah berdirilah negara kita pada tanggal 18 Agustus secara syah, secara de jure, berdasarkan fakta hukum. Kalau 17 Agustus baru pengumuman merdeka, kemerdekaan bangsa kita. Nah, dengan hari 1 Juni dan 22 Juni ini, kembali kita berpikir secara cermat, bagaimana ini untuk menyelesaikan satu problem kehidupan ke depan. Karena di sana sini masih dirasakan sesuatu hal yang oleh rakyat perlu adanya upaya perubahan karakter ya anak bangsa kita, baik itu rakyatnya
baik itu para pemimpinnya yang mentalitasnya harus dirubah, mentalitas yang karakter tidak Pancasilais, yang tidak bernilaikan ketuhanan. Bagaimana caranya agar ini dikendalikan anak bangsa ini, seluruh rakyat dan para pemimpinnya kembali kepada satu kesadaran, ya, kepada kesadaran sila yang pertama, bertuhan, jadikan sebuah standar untuk bagaimana mengatur negeri ini dan berbuat dalam perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, sila yang pertama sebagai satu acuan. Nah, di sini sebab banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sila pertama ini, karakternya merusak citra bangsa. Ya, melanggar hukum, melanggar peraturan, menghalalkan segala cara, ya, mengambil uang negara, kemudian tidak ingat sama rakyatnya, memperkaya diri sendiri. Inilah hal-hal yang seperti ini harus ditinggalkan. Mari kita bangun negeri ini kembali kepada sebuah sejarah besar 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus sebagai satu modal, ya, modal utama rakyat kita, bangsa kita, para pemimpin kita menjadi pemimpin yang betul-betul bisa melaksanakan amanat yang mensejahterakan rakyat. Kalau jembatan Ampera ini amanat penderitaan rakyat, sekarang mari kita mindsetnya rubah. Bagaimana amanat mensejahterakan rakyat, bukan penderitaan. Caranya rubah karakter pemimpin yang suka menghalalkan segala cara, yang mau melaksanakan tugas kepemimpinannya, tugas kenegaraannya, tugas sebagai aparatur negara dengan ingin gaji yang gede-gede, sementara penghasilan rakyat di bawah 2 juta, bahkan ada yang 1,5 juta, bahkan ada yang 800.000 sebagai guru honor, misalkan ada yang 400.000. Ini betul-betul sebuah penderitaan. Mengajarkan anak bangsa, ngajar di sekolah swasta, sekolah yang membutuhkan dana, gurunya cuma 400-500.000. Bagaimana ini? Nah, mangga pola pembangunan ke depan harus dari mulai RT RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Bagaimana ya kira-kira membangun aparaturnya, mengajak masyarakatnya untuk melaksanakan hal yang positif, kembali kepada nilai-nilai ketuhanan, agar menjadikan ya perilaku sikap karakternya positif menuju kepada kesejahteraan rakyat. Ya, rakyat kita ini ya perlu bagaimana. Nah, dengar-dengar nih ada koperasi merah putih. Nah, bagaimana ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah ke depan. Tapi dengan catatan, jangan kayak yang sudah-sudah. Dulu pernah ada JPS, ya, jaringan sosial, jaringan penyelesaian bagaimana sosial supaya sejahtera. Tapi ternyata uang JPS yang waktu itu entah pada kemana dan rakyat dipinjami bubar. Nah, dengan adanya koperasi merah putih, bagaimana kita melangkah maju ke depan. Semua pelaksananya harus betul-betul amanat. Amanat untuk mensejahterakan rakyat. Jangan amanat untuk kantong sendiri, mensejahterakan keluarga sendiri. Nah, jangan seperti itu. Ya, ayo bagaimana? Tunjukkan, ya, tunjukkan ya, bahwa mentalitas aparat kita betul-betul memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan kantong sendiri. Ya, kalau ada aparat yang memperkaya sendiri, kita cek berapa harta kekayaannya sebelum menjabat. Setelah menjabat dilihat berapa miliar, berapa triliun yang dia dapat. Berarti dari mana uang yang dia dapat. Waktu dia menjabat hanya punya uang 100-200 juta. Baru menjabat setahun 2 tahun sudah 7 miliar, sudah sekian miliar. Berarti dari mana uangnya? Kalau gaji dia misalkan 50 juta 1 bulan, kebesaran. Ya, rakyat kita nggak segitu. Ya, jadi carilah aparat pejabat
yang ikhlas, yang gajinya tidak untuk memperkaya dan menunjukkan kekayaannya, punya sedan mewah, punya gedung mewah, punya sawah di mana-mana, punya proyek di mana-mana, sehingga apa? Sehingga akhirnya dia tidak memikirkan rakyat, memikirkan kekayaannya bagaimana supaya menambah. Harusnya kekayaannya dia bagikan ke rakyat. Kalau dia jadi pejabat asalnya orang kaya, ya duit kekayaan pribadinya dibagikan ke rakyat. Seperti seorang pemimpin yang patut kita contohi adalah ya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz adalah cucu Umar bin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ketika dia ditunjuk jadi gubernur, dia mundurkan diri. Setelah jadi gubernur, mundurkan diri, dia tunjuk malah jadi khalifah. Begitu jadi khalifah dipaksa mau, dia kemudian bilang sama istrinya, wahai istriku, kumpulkan emas harta kita semua. Buat apa? Akan saya masukkan ke Baitul Mal agar rakyat kita jangan sampai ada yang tidak makan, agar rakyat kita semua kenyang, agar rakyat kita semuanya mendapatkan. Jangan sampai ketika saya jadi presiden, saya jadi pemimpin, rakyatnya kemudian banyak yang sengsara. Merupakan satu kesalahan besar. Amanat saya sebagai pemimpin, ya, amanat saya sebagai pemimpin ternyata mengecewakan rakyatnya. Rakyatnya banyak yang belum sejahtera. Biarkanlah harta kita bagikan, masukkan ke Baitul Mal untuk masyarakat kita. Luar biasa ya. Ini sih jangan sampai dari pemimpin malah pemimpinnya memperkaya diri sendiri ya. Ya seharusnya ya, jangan sampai juga ya bagaimana mensejahterakan rakyat, hutang di luar negeri kemudian hutangnya ya dibagikan ke rakyat. Setelah itu nggak bisa bayar ke luar negerinya, rakyat dibebani pajak, sama aja bohong. Nah jangan seperti itu ya. Mari saudaraku, kita bantu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo agar bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya kita bisa berbagi bagaimana caranya agar konsep-konsep yang disajikan, yang diberikan oleh Prabowo itu bisa mensejahterakan rakyat, ya. Bisa membuat rakyat menjadi tenang, tentram dan damai, dan bisa meningkatkan keadilan, ya, mengadili yang salah. Jangan sampai yang salah kemudian terabaikan. Akhirnya rakyat merasakan tidak ada keadilan di negeri ini. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo akan menegakkan keadilan. Siapa yang salah, dia akan mendapatkan akibatnya karena dia telah melakukan kesalahan, melanggar aturan, melanggar undang-undang, dan menghalalkan segala cara sehingga pola kerjanya ini merugikan uang negara. Ya, mudah-mudahan ya konsep ke depan menjadi sebuah konsep ya, bisa mensejahterakan rakyat, tentram, adil, aman, nyaman, dan sejahtera. Sila yang kelima terwujud, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.